ini untuk uji kebenaran bahwa kalau ada air ini gancet ini. Saya akan lempar ini supaya lepas ini. Deleng lagi. Oke, Anda bisa lihat itu. Kalau pemula belum membongkar kompresor, saya bongkarin sudah pasti Anda tahu. Dari sistemnya, dari kendalanya saya bongkar habis untuk Anda. Makanya kalau melihat video saya nggak perlu bongkar kompresor. Modal kompresor Anda bongkar, melihat video ini pasti Anda tahu. Siap. Oke guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi. Saya akan ungkap habis tentang kompresor ini sudah saya belah. Kalau misalkan press balik, kemudian saya akan tes isi tuang oli ini berapa sebenarnya. Saya akan unggah lagi karena ini penting ini. Untuk pengetahuan besar para pemula. Anda bisa lihat, sudah saya coak ini kompresor ini. Ini oli ini di bawah. Jadi ntar kalau saya siram misalkan 1 gelas aqua saya kurangin, ini seberapa, kemudian nyentuh di as bawah yang ngehisap untuk muncratin oli ke atas atau tidak. Kemudian ini sebabnya apa? Ini aja kemiringan gue kok gambarnya nyiut. Sebabnya apa? Ini press balik, tidak ada press ini. Sebabnya kompresor ini tidak ada press. Ini apa sebenarnya ini? Saya akan ungkap juga kompresor ini. Satu ini. Kalau urusan kompresor press lemah atau press balik, Anda akan tahu ini. Ngapain diservis atau silahkan uji. Bikin perpak sendiri apakah tahan atau tidak terhadap panas kemudian tekanan. Anda bisa untuk dibayangkan. Sepanjang sejarah saya sudah menguji dengan karet, kemudian dengan kertas, dengan silinder. Ini tetap saja ada tekanan freon, ini perpak piston ini jebol. Makanya saya tidak menganjurkan ke arah servis kompresor, makanya seperti itu. Saya akan tes bahwa ini memang press balik. Hampir semua kompresor ini press balik rata-rata bermasalah di piston ini. Ya. Saya akan hidupin seperti apa ini berjalan. Kenapa ini tidak ada pressnya? Anda akan saksikan ini. Oke. Kenapa ini tidak keluar press? Nih. Anda bisa lihat ini. Ntar sambil plastik dulu. Lihat itu nyala itu. Saya akan kerudungin ini. Nih. Ini yang namanya press balik. Jadi kalau disiram air ada tekanan. Ini angin keluar, ini jebol ini. Jadi yang namanya perpaknya ini jebol. Jadi ini press balik ini seperti ini. Ini angin ini. Anginnya keluar dari depan piston ini, perpak. Jadi ini sudah pasti kalau misalkan dibenerin,
benar-benar tidak tepat urusan perpak, ini kena panas, kena tekanan sudah pasti ini percuma, apalagi buat untuk konsumen nih. Ini keluar ini. Oke, ini pres balik atau lemah ini. Mundur. Yang namanya pres balik atau pres lemah ini mau menekan di depan piston ini perpak jebol sehingga keluar dari perpak, tidak keluar di pipa pres. Jadi ini yang namanya kalau pres tidak ada, ini perpak jebol, ini nggak bakalan keluar di pipa pres. Jadi tetap saja di dalam kompresor. Saya akan tes oli. Kalau oli saya isi nih, 1 gelas aqua saya kurangin 1 cm atau 230 ml. Apakah ini benar sesuai dengan yang di bawah ini? Saya akan masukin oli ini, air ini. Oke. Anda bisa lihat. Itu airnya seperti itu. Jadi kalau segelas aqua ini pas kandas di as ini. Kudu genah gue. Oke, ini airnya. 1 ini. Jadi kalau misalkan pres balik atau tidak ada pres, ini jebol, angin keluar dari sini tidak keluar di pipa pres. Akhirnya keluarnya dari sini kemudian dihisap lagi yang namanya tidak ada pres. Jadi kalau pres balik, Anda bisa lihat di kompresor. Saya sudah isi oli. Apakah ini muncrat? 1 gelas aqua kemudian akan nyiram piston. Oke. Akan nyiram piston. Saya akan tes untuk Anda ini, ya. Saya akan colokin mundur ke muncrat. Ora apa-apa. Oke. Jadi kerjanya oli seperti ini nih. Bentar. Sebentar lagi. Ini apa yang... Oke, Anda lihat. Muncrat dari piston, kemudian ada dinding kompresor, jatuh lagi, kemudian ngumpul lagi dengan temannya. Inilah sebuah sistem kerja dari bawah as ini ditarik naik ke atas lewat lubang ini. Ini oli. Makanya kalau segelas aqua di bawah, ini kena as yang hisap ini kalau berputar. Sehingga ini keluar di... Makanya kalau misalkan oli ini berkurang, sudah pasti ini panas piston ini karena tidak kesiram oli. Artinya ini tidak licin karena oli. Saya akan tes lagi nih. Apaan jelok lo di situ? Orang jeluk ya. Oke guys, jadi ini air bisa jadi konslet karena air bisa ini gulungannya. Saya akan tes colokin lagi nih. Apakah masih muter ini? Bentar. Gancet ini karena oli air ini. Tes oli ini gancet ini. Saya akan tes tuh gancet tuh. Ntar saya ketok lagi nih. Ini sudah bisa dipastikan kalau misalkan air kemudian ada masalah di apa, ini gancet ini. Piston ini gancet ini.
Seret. Karena air. Oke. Sebentar saya cari patah ini di situ. Kameran. Kelak tepatnya ini kesuwen. Oke guys, jadi kalau misalkan kompresor ini ada air kemudian dihidupin terus naik atau metil kebanyakan, ini sudah pasti masuk ke piston dan seret. Anda saksikan sendiri tadi. Oke, jadi ini sudah tidak bisa ini. Kalau seperti ini sudah pasti ini gancet mundurnya. Makanya kalau yang saya unggah ini, kalau misalkan ketusuk evap, ini harus dituang oli kalau si kompresor ini ada air menimbulkan gancet seperti ini. Ini untuk uji kebenaran bahwa kalau ada air ini gancet ini. Saya akan lempar ini supaya lepas ini. Deleng lagi. Anda bisa lihat itu. Kalau pemula belum membongkar kompresor, saya bongkarin sudah pasti Anda tahu. Dari sistemnya, dari kendalanya saya bongkar habis untuk Anda. Makanya kalau melihat video saya nggak perlu bongkar kompresor. Modal kompresor Anda bongkar, melihat video ini pasti Anda tahu. Siang guys.